Feng Tianxing menandai beberapa simpul kunci dengan wajah tenang. Dan tanda ini membuat Laksamana Yan di samping tercengang. Bagaimana kamu tahu tempat-tempat ini berbeda dari tempat lain di Grey City? Menurut akal sehat, Feng Tianxing dan penguasa kota dari kota utama bergegas pada saat yang sama, dan mereka tidak punya waktu untuk memeriksa situasi di sekitar sini. Dia sendiri tidak pernah memberitahu Feng Tianxing. Bagaimana dia tahu? Feng Tianxing meliriknya dengan tenang. Laksamana Yan segera mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bagaimana, Laksamana Feng, kamu mengikutiku ke salah satu tempat. Jika keadaan berubah, akan lebih mudah bagimu untuk menghadapinya. Tuan kota dari kota utama menyela kata-kata Laksamana Yan. Laksamana Feng, bagaimana Anda mengetahui situasi di sini? Jarak antara tempat ini dan yurisdiksi Anda cukup jauh. Feng Tianxing sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Saya tidak takut pada apapun. Tetapi rekan satu tim babi, Laksamana Yan, apakah Anda akan menjual saya kepada pemilik kota utama? Sejauh ini, saya hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Saya melihat bahwa tempat ini agak mirip dengan lingkaran sihir umat manusia. Itu adalah lingkaran sihir yang saya andalkan untuk menahan serangan kehampaan, jadi saya memiliki beberapa kesan. Ada bagian yang tersisa, sepertinya bukan hal yang wajar, dan selain apa yang dikatakan Laksamana Yan barusan, ada kemungkinan hal ini akan bertahan lama. Jadi memang demikian untuk saat ini, ada spekulasi bahwa benda ini mungkin merupakan sarana peninggalan umat manusia. Aku akan pergi dengan Laksamana Yan nanti. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jika terjadi kesalahan, aku bisa memberimu solusi sejak awal. Dengan penjelasan Feng Tianxing, dia memang bisa kabur. Tapi penguasa kota dari kota utama masih sedikit khawatir dan mengingatkan Feng Tianxing. Laksamana Feng, lebih baik bagimu untuk menjaga jarak dari umat manusia di masa depan. Lagi pula, sikap ras iblis tingkat tinggi memang demikian, dan kita harus mengikutinya. Feng Tianxing secara alami menyetujui pengingat semacam ini. Namun, klan iblis tingkat tinggi sudah tidak ada lagi, dan Feng Tianxing tidak takut melakukan sesuatu. Ini adalah kesempatan langka. Sebelum berangkat, dia menugaskan 2 tugas untuk pemborosan. Salah satunya adalah melapor ke Laksamana, dan yang lainnya adalah mengirim orang ke berbagai Laksamana dan kota utama untuk membeli budak manusia. Feng Tianxing pernah berpikir bahwa para budak manusia ini telah kehilangan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi dia salah. Saat itu, tidak ada ras manusia yang berdiri, dan tidak ada ras iblis yang menunjukkan niat baik. Kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan iblis. Bahkan jika Anda punya ide, Anda hanya bisa menguburnya seperti ini seumur hidup. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Feng Tianxing mengeluarkan sinyal niat baik kepada umat manusia, dan para budak yang telah lama tertindas adalah yang pertama merespons. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali Feng Tianxing. Tidak ada tempat bagi mereka untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, budak manusia adalah sumber utama ras manusia Feng Tianxing. Budak-budak ini bukan tanpa bakat luar biasa. Sekalipun proporsi mereka lebih rendah daripada ras manusia yang masih bersembunyi, jumlah yang sudah cukup untuk membiarkan pria yang cukup kuat. Ini adalah rencana dan pengaturan Feng Tianxing. Di dunianya, budak manusia sudah menjadi pilihan yang lebih baik daripada mereka yang berada di luar ras manusia. Sekarang tidak ada batasan dari klan iblis tingkat tinggi. Feng Tianxing secara alami menjadi tidak bermoral. Selama dia bisa menekan iblis di tanah di bawah yurisdiksinya, maka semuanya tidak menjadi masalah. Adapun soal melapor ke puncak iblis, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Lagi pula, setelah 100 tahun, mereka hanya bisa melapor ke Feng Tianxing. Pada saat itu, Feng Tianxing tidak keberatan membiarkan mereka mengalami apa yang disebut teknik menendang bola umat manusia. Datang keluar kota kelabu ini bersama Laksamana Yan, dan Laksamana Yan segera meminta maaf. Laksamana Feng, maaf. Saya baru saja mematahkan mulut saya, setelah terakhir kali di kota utama. Dan kali ini, Laksamana Yan mengerti sepenuhnya bahwa Feng Tianxing tidak menghormati tuan kota utama. Dia jelas memperlakukannya seperti boneka. Rencana sebenarnya adalah iblis berkualitas tinggi milik kota utama seperti yang saya katakan terakhir kali di kota utama. Meskipun hanya beberapa setan dari kota utama yang dibawa kembali terakhir kali, kekuatan, sarana, dan kemampuan mereka untuk mengatasinya lebih kuat daripada yang ada di daerah di bawah yurisdiksinya. Yang paling penting adalah mereka mendapat kehormatan dari kota utama, dan mereka tidak mau berbuat lebih buruk dari bawahannya dalam segala hal. Ini semua adalah bawahan yang sangat berguna, belum lagi Feng Tianxing. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak cara untuk mengambil tenaga dari penguasa kota utama, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa satu iblis lagi di kota utama akan melakukannya. Memiliki lebih banyak daya juang. Hari ini, saya mendapat janji jangka panjang, dan dalam 5 tahun, setidaknya 20.000 setan akan mendapatkan kota utama. Ini semua dibawa oleh Feng Tianxing. Hari ini, mulutku sendiri patah, dan aku bahkan lebih cuek dan lancang.
Feng Tianxing tidak menyalahkannya, dia hanya membicarakannya. Di masa depan, Anda dan saya akan membentuk aliansi sesegera mungkin. 20.000 iblis biasanya milik Anda, tetapi pada saat-saat kritis, saya perlu mengirim mereka. Hanya ketika Anda dan saya membentuk aliansi akan lebih mudah bagi yang lain. Pengaturan di masa depan, Laksamana Yan mengangguk di tempat. Oke, masalah khusus ini akan diatur oleh Laksamana Feng, dan cukup mengirim seseorang untuk memberitahu saya ketika saatnya tiba. Laksamana Yan sekarang sangat mengagumi Feng Tianxing sehingga dia tidak sabar untuk segera menjadi sekutu Feng Tianxing. Dengan teman yang begitu andal dan banyak akal, apalagi sekutu, Anda bisa menjadi seekor anjing. Keduanya datang ke salah satu node kunci sepanjang jalan. Di sini, debu menyapu langit sebelum mereka berdua menghitung langkah, lalu tiba-tiba berguling ke langit. Hal-hal seperti itulah yang bersatu membentuk jalur yang bisa dilalui. Feng Tianxing meninggalkan lingkaran sihir dengan santai, dan hanya itu. Ayo pergi. Aku perlu mengatur tempat lain sendiri. Metode mereka tidak cukup baik untuk menangani hal ini. Jika kamu mengatur agar orang mundur, tempat ini akan dihancurkan dalam 1 jam. Ingatlah untuk mundur 10 mil. Hari ini berbahaya di luar kendali, dan pasti akan menyapu ke tempat yang lebih jauh dalam waktu singkat. Setelah pengingat Feng Tianxing, Laksamana Yan mengatur agar iblis mundur dengan tertib. Menurut akal sehat, bahkan jika iblis di sini segera mundur, pasti sudah terlambat. Karena waktu yang tersisa bagi mereka untuk mundur dalam kehampaan hanyalah sesaat, Feng Tianxing masih perlu menghapus titik vital setiap sendi dalam bahaya alam ini. Juga tidak mungkin baginya untuk mengambil tugas memblokir kehampaan. Hanya karena terburu-buru, Feng Tianxing tidak bisa memikirkan cara apapun. Lagi pula, dia tidak memiliki bawahannya untuk membantu di sini. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang dalam kehampaan masih perlu diblokir. Feng Tianxing tidak punya pilihan selain memanggil tiruan manusianya. Avatar ras manusia secara pribadi akan mengatur formasi ini, dan Feng Tianxing sendiri harus berdiri di garis depan semua ras iblis dan menghadapi kehampaan. Setidaknya sampai semua persiapannya selesai.